Assalamualaikum. Apa kabar Bu Indah? Halo Bu Yulis, waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Gimana Bu Yulis sendiri kabarnya? Alhamdulillah kalau secara fisik saya baik-baik saja Bu Indah. Namun secara psikis saat ini saya sedang ada problem Bu. Oh, kalau boleh tahu apa ya Bu? Bisa Ya, cerita Bu Indah sedikit? punya banyak waktu ya hari ini. Saya khawatir Bu Indah sibuk dengan pekerjaan. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran ini hari ini Bu. Jadi ada waktu. Ini sinyalnya jelek. Halo Bu Indah. Ya sudah Bu Yulis, monggo. Saya ada Ya, waktu Bu Yulis. Sudah selesai iya Bu Indah. pembelajarannya. Bagaimana Bu? Saya ingin bercerita mengenai beban yang saya alami saat ini. Oh, kenapa Kemudian Bu? beban beban itu masalah pembelajaran Bu di kelas. Oh, Saya mungkin dengan punya bercerita salah satu sedikit. saya punya masalah dengan Iya. salah satu anak didik saya yang kurang semangat saat mengikuti pembelajaran. Bahkan tidak hanya saya, guru mapel pun mengeluh soal anak didik saya ini. Beliau-beliau kesulitan nilai dari salah satu murid saya ini. Kira-kira bagaimana ya Bu cara mengatasinya? Oh begitu nggih, Bu. Bu Yulis sendiri apa sebenarnya yang ingin Bu Yulis capai, untuk masalah tersebut yang Bu Yulis hadapi? Saya ingin solusi dari masalah ini Bu, sehingga saya tidak merasa terbebani setiap harinya saat mengajar di kelas. Mmm, Apa yang Bu Yulis pelajari dari kejadian yang tadi Bu Yulis ceritakan? Yang saya pelajari itu sesuatu yang menjadi permasalahan dan hambatan yang saya alami di kelas. Itu yang saya pelajari. Terus selanjutnya, Bu Yulis, apa yang ingin Bu Yulis ubah dari kebiasaan anak tersebut yang Bu Yulis ceritakan tadi? Saya ingin anak tersebut itu mengalami perubahan yang awalnya malas menjadi rajin, Bu Indah. Utamanya saat mengerjakan soal. Seandainya soal itu ada 10, yang sebelum-sebelumnya anak itu hanya mampu mengerjakan sampai 5, saya mengharapkan perubahan si anak ini mengerjakan sampai selesai, sampai 10, Bu Indah. Terus kira-kira apa yang sudah Bu Yulis lakukan sejauh ini Yang sudah agar anak tadi bisa mengerjakan soal tadi? Ya, saya sudah melakukan sebuah pengamatan, Bu Indah. Setelah saya panggil si anak tersebut, ternyata anak tersebut berkata bahwa dia kurang perhatian dari orang tua. Oh, Ketika kami ini awalnya kan kesulitan ya mengantongi nilai dari iya. si anak tersebut. Akhirnya mungkin di kelas mungkin malas, siapa tahu di rumahnya tidak malas karena ada orang tua. Nah, ternyata hal yang serupa terjadi di rumah juga. PR pun tidak diselesaikan. Nah, setelah saya tanya, kenapa sih nak di kelas kamu juga tidak ngerjakan, di rumah juga tidak bisa menyelesaikan, kan waktunya panjang. Terus jawabannya, saya tidak ditemani sama orang tua katanya. Akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan sampai tuntas pula. Oh, terus dari hasil pengamatannya Bu Yulis tadi, kira-kira sudah berhasil belum? Maksudnya berhasil, Bu? Saya Sudah masih berhasil menemukan solusinya belum dari pengamatannya Bu Yulis tadi? Apa sudah berhasil melakukan pengamatan sejauh ini?
Selama ini saya masih melakukan pengamatan, Bu, belum beranjak pada gerakan gitu, belum bergerak, Bu. Terus adakah hambatan dalam melakukan pengamatan, Bu? Ya, tentu ada, Bu. Dalam melakukan pengamatan ini, karena ini sumber awalnya dari orang tua, yang notabene waktu paling lama adalah di rumah, ini hambatannya bagi saya. Sehingga saya minimalisir itu waktu untuk mengamati anak sangat kecil begitu. Karena masalahnya orang tua. Terus kira-kira langkah konkretnya Bu Yulis yang dapat Bu Yulis ambil untuk meminimalisir itu bagaimana, Bu? Saya mencoba mengomunikasikannya dengan orang tua. Karena memang sumbernya dari orang tua. Jadi saya meminta agar orang tua mendampingi putranya ketika saya memberikan PR. Itu langkah awal yang saya lakukan agar kami guru-guru mengantongi nilai yang kami harapkan dari anak tersebut. Terus bagaimana cara Bu Yulis mengatasi itu tadi, apa namanya, anak itu tadi, apa Bu, males gitu ya dalam belajar? Kalau sudah Ya, melakukan pendekatan itu? Di ya. kelasnya? Ya. Untuk di kelas, karena memang kita adalah sebagai orang tuanya murid saat di sekolah, tentunya saya melakukan trik-trik yang bisa membuat si anak ini bersemangat, walaupun anak tersebut kurang perhatian dari orang tua. Misalnya dengan metode pembelajaran yang menarik, sehingga anak tersebut mau mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Sumber daya apa saja Bu yang Bu Yulis butuhkan untuk itu tadi, membuat pembelajaran menarik di kelas? Sumber daya yang saya butuhkan itu adalah sarana dan prasarana. Misalnya pada saat saya membuat metode pembelajaran seperti memutar film atau video di layar proyektor. Tentu saya membutuhkan sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Juga internet, jaringan yang nyaman, sehingga saya bisa lancar mengajar anak. Kemudian saya menggunakan metode yang tidak hanya menggunakan IT, tapi saya juga menggunakan game. Misalnya seperti membuat ice breaking dengan pesan berantai. Nah, jadi anak yang awalnya tidak semangat, otomatis akan semangat karena mendapat pengaruh dari teman-temannya yang juga ikut bermain-main dalam pembelajaran tersebut. Oh, bagus sekali sebenarnya usaha yang sudah dilakukan Bu Yulis ya. Terus kira-kira siapa saja yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai Bu Yulis tadi? Yang bertanggung jawab? Yang saya Kenapa Bu? Bagaimana Bu? Siapa saja yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang ingin Bu Yulis tadi capai, menciptakan pembelajaran yang menarik untuk anak tersebut? Maksudnya saya bantuan ya Bu, bantuan yang Nggih, saya bantuannya, nggih. Satu tentunya dukungan dari orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua itu mendukung, jadi si anak pasti akan bisa mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Tentu nomor satu dari orang tua. Yang kedua dari kepala sekolah. Kepala sekolah saya ajak koordinasi bagaimana si anak tersebut supaya bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Berikutnya adalah rekan guru. Rekan guru yang bisa membantu saya, misalnya saya saat pembelajaran mengalami kendala di bidang teknologi misalnya. Tentu saya juga akan meminta bantuan pada rekan sejawat yang ahli di bidang IT, begitu.
Oh, padahal sudah sangat bagus sekali loh penerapan tujuannya yang Bu Yulis lakukan. Terus sekarang, bagaimana kalau Bu Yulis mengukur kemajuan dan keberhasilan terhadap anak tersebut dalam pembelajaran? Bagaimana cara Bu Yulis mengukurnya? Saya mengukurnya dari ketercapaian nilai, Bu. Jadi yang Mmm, awalnya anak hanya bisa mendapatkan 50, kemudian setelah mengikuti pembelajaran dengan metode-metode yang bervariasi, media-media yang menarik, anak sudah mulai mengalami peningkatan, Bu, dari nilainya. Dari 50 berangsur-angsur ke 70, 80, bahkan bisa mencapai 90. oh, berarti dari nilai ya, Bu, ya? Ya, dari Mmm, nilai tingkat keterukurannya. terus apa mungkin yang Bu Yulis lakukan itu tujuannya tidak tercapai? Kira-kira mungkin atau tidak, Bu? Kalau tujuan yang sudah Bu Yulis tadi kan sudah sangat maksimal ya menggamblangkan semua tujuannya seperti ini, pendekatannya seperti ini. Kira-kira mungkin nggak kalau yang Bu Yulis lakukan itu tidak tercapai untuk mencapai tujuannya dalam nilai itu? Kemungkinannya kecil untuk tidak tercapai, Bu Indah. Karena memang kami, tidak hanya saya atas usaha ini berkolaboratif dengan semua Berkolaborasi. pihak, berkolaborasi dengan semua pihak. Jadi sangat kecil kemungkinan untuk tidak berhasil begitu. Apalagi ditambah saat waktu istirahat, saya meluangkan waktu untuk menemani si anak tersebut. Misalnya saat makan, saya mendekat, saya makan bareng di dekatnya. Jadi hubungan yang lebih intens itu akan terjalin, begitu. Oh, saya benar-benar berharap kalau semua usaha yang Bu Yulis akan lakukan benar-benar tercapai nantinya ya, Bu Yulis. Iya, Bu, terima kasih atas doanya. Mhm. Terus, menurut Bu Yulis tindak lanjut selanjutnya gimana Bu Yulis atas refleksi yang sekarang sedang kita bicarakan ini Bu Yulis? Tindak lanjutnya saya membutuhkan dukungan moral. Mmm, Dukungan moral artinya dari begini, J. dari diri saya sendiri. Saya butuh Mmm, dukungan internal dari dalam diri saya sendiri. Mungkin ya seperti konsistensi dalam melakukan hal seperti tetap menumbuhkan semangat anak supaya tidak kendor begitu. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya butuhkan sebagai tindak lanjutnya. Internal oh. ya, Nggih, berarti dari dari dalam internal ya. Tadi kan yang ya. eksternal sudah ya Bu Yulis. Wah, luar biasa sekali Bu Yulis ini. Semoga masalah yang dihadapi dalam pembelajaran terutama kepada anak tadi ya, salah satu anak tadi cepat terselesaikan Iya. ya Bu Yulis. Jadi tidak kepikiran Ya, lagi Bu amin. Yulis. Iya, betul Bu Iya. Indah. Sekarang sudah agak lega Bu Yulis. Bagaimana perasaannya Bu Yulis sekarang? Ya, saya sangat lega Bu Indah setelah saya berhasil meluapkan beban saya yang ada di pikiran saya pada Bu Indah. Sudah Oh, lega Bu sama-sama ya Indah. Bu Yulis. Ini juga Bu Yulis itu pengalamannya juga berharga bagi saya untuk meningkatkan kinerja saya nanti selanjutnya. Bu Yulis, kalau memang sudah diterapkan sama Bu Yulis nanti kita bicarakan lagi ya Bu Yulis. Itu Tentu Bu bisa Indah. nggih, Tuh, itu bisa saya menambah kabari ini bagaimana pengalaman hasilnya. saya nantinya. Ya, terima kasih ya Bu Yulis. Sama-sama Bu Indah.